Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah berikan kita satu pilihan ya, untuk memilih agama Islam sebagai keyakinan kita. Itu yang patut kita syukuri. Karena Rasul berkata dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, kata Rasulullah SAW, kullu ummati dakhala al-jannah illa man aba. Qalu wa ma ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Maka maqal hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah SAW, setiap umat Islam, kita ini umat Islam yang hadir di masjid ini melaksanakan panggilan Allah, umat Islam, pasti umat Islam ya, dijamin oleh Rasulullah SAW akan masuk surga. Dan itu kan menjadi tujuan kita semua. Orang hidup di dunia seenak apapun cuma sebentar, paling lama 100 tahun lah, udah hebat itu ya. Dengan segala macam suka duka, romantika, dinamikanya hidup di dunia ini, paling lama 100 tahun untuk ukuran kita. Tapi Allah berikan kepada kita satu kehidupan yang sangat panjang dan paling enak, apa? Surga. Dan itu akan diberikan kepada orang Islam kita, kecuali menolak. Ketika ditanya Rasulullah, siapa yang mereka yang menolak itu? Rasul bilang, wa man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Mereka yang menolak itu yang tidak taat, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melanggar, yang melawan, yang membangkang perintah Allah, itu yang menolak. Nah, tidak disebutkan masuk neraka, tapi dia menolak dan tidak masuk surga ya. Dalam hadis lain Imam Tirmizi meriwayatkan tentang beruntungnya orang Islam. Terus bilang, qad aflaha man aslama. Sungguh sangat beruntung orang yang telah memeluk agama Islam. Siapa? Kita beruntung nih. Karena kita yakin, seyakin-yakinnya Islamlah yang akan menyelamatkan hidup kita baik di dunia apalagi di akhirat kelak. Oleh karena itu, memeluk agama Islam menjadi sebuah pilihan, sebagai sebuah kebebasan, kemerdekaan untuk menjadikan Islam sebagai agama yang kita yakini. Jadi Islam sebetulnya sudah memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada kita. Tidak ada agama yang memberikan kebebasan kepada pemeluknya kecuali Islam. Nanti Bapak bisa rujuk surat Al-Baqarah ayat 256. Allah berfirman, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan bagi setiap manusia untuk masuk agama Islam. Nggak ada orang paksa masuk Islam nih. Kita saja karena kelahiran mungkin boleh jadi, tapi tidak dipaksa masuk Islam. Zaman Nabi tidak dipaksa masuk Islam. Tidak ada. Silakan, Anda tinggal pilih. Mau Islam silakan, mau non Muslim silakan. Tergantung pilihan kita. Karena itu merupakan sebuah kebebasan dan kemerdekaan. Kata Allah surat Yunus nih Pak ya, ayat 99, itu boleh Bapak rujuk. Kalau Allah mau nih, maka seluruh penduduk bumi ini jadi Islam semua Pak, jadi beriman semua. Sehingga Allah tegur kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, afatukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apa yang memang kamu paksa tuh orang-orang supaya masuk Islam? Yunus 99. Apa mau kamu paksa semua harus masuk Islam? Tidak. Jadi memilih Islam itu menjadi sebuah kebebasan. Itulah hakikat kemerdekaan yang sebenarnya. Kata Ibn Ashur dalam kitab
Maqasidus Syariah Islamiyah. Dia cerita tentang definisi kemerdekaan itu. Kata beliau, al-istiqlal, merdeka itu istiqlal Pak ya. Al-istiqlal at-taharru wal khalasu min ayqadin wa syatarah al-jinabiyah. Kemerdekaan adalah kebebasan yang dimiliki seseorang ya, dan melepaskan diri ya, min ayqadin, dari ikatan-ikatan yang membelenggu seseorang ya, dan penjajahan, penindasan ya, perbudakan itu dari pihak lain. Itu definisi merdeka dalam pandangan Islam. Jadi kita harus bebas. Ada 4 perkara yang Islam berikan rekomendasi untuk merdeka ya, kata beliau ada 4 pilar kemerdekaan dalam pandangan Islam ya. Yang pertama, al-hurriyatu fil i'tiqadiyah, kebebasan atau kemerdekaan berkeyakinan tuh Pak. Islam memberikan kebebasan ya, untuk berkeyakinan tuh, al-hurriyatu fil i'tiqadiyah, sehingga tidak bisa dipaksa orang harus melepaskan jilbab tuh, gak bisa dipaksa, karena itu merupakan sebuah keyakinan agama ya. Dia sudah meyakini bahwa Islam akan menyelamatkan hidupnya di dunia di akhirat, makanya dia merdeka untuk pakai jilbab. Merdeka. Kan tadi mau aja meluk Islam boleh, mau kafir boleh, mau sholat boleh, nggak sholat nggak apa-apa juga. Ya, mau mengaji boleh, mau bermaksud boleh, dah ada larangan. Islam tidak melarang. Silahkan, kebebasan. Itu jadi pilihan dia. Cuma memang ada konsekuensi. Orang menggunakan jilbab karena dia yakin itu syariat Islam, dan itu dia yakin akan mengantarkannya ke surga karena mau agama Islam. Kalau dipaksa melepaskan jilbab, artinya dia dipaksa meyakini faham lain, paham sekuler, paham liberal, atau paham agama lain yang boleh melepaskan jilbab. Jadi itu merdeka Pak. Al-hurriyatu al-hurriyah fil i'tiqadiyah, kemerdekaan, kebebasan dalam keyakinan. Yang kedua, Islam memandang kemerdekaan itu, yang kedua adalah al-hurriyatu fil aqwal, qauliyah, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat. Ya, itu Islam membebaskan, silakan ngomong apa aja boleh. Bahkan undang-undang negeri kita menjamin ya, menjamin kebebasan berpendapat sepanjang tidak bertentangan dengan perkara-perkara fitnah, ya, pornografi, itu hasutan, ya, ras, sara. Orang boleh berpendapat, karena itu baik, dan itu hak fitrahnya manusia, dia bebas berpendapat, berbicara, ya. Al-hurriyatu fil aqwal. Yang ketiga, al-hurriyatu fit ta'lim wa taklif. Merdeka nih Pak ya. Orang memberikan kebebasan dalam Islam ini untuk meraih ilmu apapun yang baik ya, bebas ya, yang maslahat, dan berkarya. Jadi Islam memberikan keluasan kepada pemeluknya untuk menuntut ilmu yang baik dan berkarya juga yang baik. Itu kebebasan Pak, dijamin oleh Al-Quran dan hadis ya. Bahkan negeri kita pun menjamin itu. Orang berkarya silahkan, karyanya kan, orang ini selalu berkreativitas Pak ya. Mesti ada karya. Orang berkarya bebas sepanjang itu baik dan maslahat. Undang-undang itu membatasi karya-karya yang negatif ya. Itu nggak boleh. Ada undang ketentuan karya-karya yang buruk, tapi yang baik dijamin oleh undang-undang. Yang keempat, apa makna kemerdekaan bagi kita? Ya, kata Ibnu Ashur dalam kitab tadi itu, al-hurriyatu fil a'mal, kemerdekaan, kebebasan dalam berbuat yang baik. Ya, muamalah maksudnya, mau beribadah, mau berdagang, bekerja, bertani, ya, nelayan, apa saja aspek-aspek itu dibolehkan dalam Islam.
Sepanjang dia baik dan memberikan maslahat, boleh bebas. Jadi Islam ini Pak paling enak, agama yang leluasa. Bapak mau kerja apa boleh. Sepanjang tidak berbenturan dengan syariat. Artinya tetap menjaga nilai-nilai Islam. Sekarang memang kita agak sulit Pak. Ya agak sulit. Kita menyatakan kemerdekaan. Betulkah sudah merdeka? Jangan-jangan kemerdekaan bagi kita itu hanya sekedar teks proklamasi itu yang kita baca setiap Agustusan itu. Apa cuma itu saja? Padahal kalau kita runut ke belakang, latar belakang kemerdekaan itu bukan bukan pemberian semata, tidak, tapi atas perjuangan ya, para pendiri kita. Bahkan dalam Piagam Jakarta disebutkan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan didorong oleh keinginan luhur ya, bangsa Indonesia, keinginan kita semua. Artinya tetap menempatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelaku utamanya. Rahmat, berkat rahmat Allah itulah yang memberikan kemerdekaan kepada kita. Lah kita sebagai orang muslim tentu ingin mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala itu. Dengan apa? Dengan bentuk ketaatan, melaksanakan syariat. Salat kita di masjid ini bentuk syukur kita pada Allah ya, sebagai sebuah kebebasan melaksanakan syariat, dan itu kemerdekaan. Jadi bukan teks proklamasi ya. Apalagi bidang ekonomi, kalau kita ngeri pas sebetulnya melihat negeri kita ini ya, sekarang ini, akhir-akhir ini orang semaunya ya melakukan perbuatan yang melanggar aturan sendiri. Udah aturan agama sudah jelas-jelas, aturan dibikin bersama, kesepakatan bersama juga dilanggar sekarang ini ya. Contoh gampang lah, penggunaan jilbab itu kan sudah diatur dalam undang-undang, peraturan daerah, pemerintah, PP, sudah diatur. Diberikan kebebasan, yang pakai silahkan pakai, yang enggak usah. Tapi jangan dipaksa. Dipaksa harus keluar, harus lengser, ya, nggak boleh. Itu bertentangan dengan undang-undang sendiri, bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Ya. Kembali, mari kita sama-sama perhatikan tuntunan Rasulullah SAW di dalam berbangsa dan bernegara nih. Tanamkan dalam diri kita untuk senantiasa menjaga al-hurriyah, kebebasan, khususnya kebebasan berkeyakinan. Yakinlah dengan agama kita yang bisa mengantarkan kita pada kehidupan yang lebih baik ya. Di dunia, di akhirat pasti lebih baik lagi. Apa? Meraih ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan. Seperti pada hadis yang saya bawakan tadi tuh ya, bahwa kita semua akan masuk surga bersama-sama. Amin. Ya, sama-sama. Syaratnya apa? Beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita, yang kalau di antara kita ada yang menjadi pejabat nanti ya, siapa tahu pejabat, mungkin tidak kita, anak kita, cucu kita di pejabat-pejabat tinggi, jangan lupa ya bahwa kemerdekaan itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita syukuri dengan apa? Dengan mentaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.